manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Allah sudah tunjukkan Bapak Ibu kepada kita kekuasaannya. Allah sudah berikan bukti-buktinya. Tetapi masih banyak manusia yang ingin bermaksiat secara terus-menerus. Bapak Ibu, ini konteksnya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti ketika kiamat terjadi, bahkan masih ada manusia yang ingin masih melanjutkan kemaksiatannya. Hari kiamat sudah datang, dia masih ingin melakukan kemaksiatannya, masih kurang. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang berbuat maksiat itu tidak pernah ada puasnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dan hari-hari yang kita dapatkan itu adalah rahmat Allah, itu adalah pemberian Allah. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu peristiwa yang sangat besar yang akan terjadi, yang itu wajib diimani, wajib dipercayai oleh setiap mukmin, setiap muslim. Apa itu Bapak Ibu? Proses terjadinya hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, betapa banyak di dalam Al-Quran disebutkan man amana billahi wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan juga hari akhir. Maka hari akhir ini termasuklah hari kiamat, hari yang akan terjadi, bukan hari ini tetapi akan datang masanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka banyak sekali surah-surah yang namanya sendiri diartikan menjadi hari kiamat. Ada surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Qari'ah, ada surah Al-Haqqah, ada surah Al-Zalzalah, dan itu semua menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya huru-hara ketika terjadinya kiamat tersebut. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, ketika Al-Quran memakai kata sumpah, memakai kalimat sumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat, maka para mufassir menjelaskan bahwa ketika kalimat itu, ayat itu memakai sumpah, itu menandakan ini adalah suatu informasi yang sangat penting. Mohon diteliti, mohon diperhatikan dengan seksama. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan diulang lagi, sungguh aku bersumpah demi jiwa yang sering menyesali dirinya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ada nafsu yang Allah berikan kepada kita, kemudian ada nafsu itu yang lawamah, yang sering menyesali dirinya. Hari ini berbuat salah, maka besoknya sadar.
Ada orang yang hari ini dia berbuat dosa, maka dia langsung memohon ampun. Maka ini adalah nafsul lawwamah. Orang yang masih sering terjerumus kepada dosa, tetapi dia juga langsung memohon ampun kepada Allah, langsung menyadari kesalahannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ketahui ada juga yang namanya nafsul mutmainnah yang dijelaskan di surah Al-Fajr, nafsu yang tenang, yang taat kepada Allah, jiwa yang tenang, yang ingin kembali kepada Allah. Kemudian ada juga nafsul ammaratun bisu, nafsu yang sering menyuruh untuk berbuat keburukan. Maka inilah nafsu yang paling buruk. Maka nafsul lawwamah ini dijelaskan di surah Al-Qiyamah, bahwa banyak sekali ketika terjadi kiamat nanti orang yang menyadari dan menyesali dirinya karena sudah terjadi kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena mereka tidak mempersiapkan hari kiamat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita Bapak Ibu, misalnya minggu ini, beberapa hari ke depan sudah akan terjadi kiamat, apakah yang sudah kita persiapkan? Maka itu juga yang digambarkan nanti, bagaimana ayat-ayat selanjutnya menggambarkan orang-orang yang terkejut dengan hari kiamat itu. Kemudian Bapak Ibu, ayahsabul insanu allan najma' idhamah. Apakah manusia itu mereka mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata nanti setelah terjadinya kiamat, terjadinya guncangan yang begitu besar, seluruh umat manusia itu akan diwafatkan, dan kemudian pada waktunya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang kafir itu mereka mendustai, mereka itu tidak meyakini, tidak mempercayai, bahkan mengolok-olok bahwa akan ada hari kebangkitan kembali. Ma bisa manusiaku hidup balia. Nah, itu yang diberikan pertanyaan oleh orang-orang kafir. Maka Allah juga menantang mereka, mengatakan, apakah mungkin manusia ini akan dibangkitkan kembali? Nah, jawabannya adalah mungkin Bapak Ibu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan manusia itu Allah akan berkuasa kepadanya atas jari jemarinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami heran kenapa Allah mengistilahkan Allah berkuasa atas jari jemarinya. Kenapa Allah tidak mengatakan kami berkuasa untuk menghidupkannya kembali, menyusun badannya kembali? Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata tangan kita ini, jari jemari kita ini begitu rumit. Kemarin ada lewat berita Bapak Ibu, dan itu ada orang yang masuk Islam, peneliti kafir, dia meneliti Islam, dia seorang dokter, dia masuk Islam. Kenapa Bapak Ibu? Hanya melihat surah Al-Qiyamah ini. Apa yang dia lihat Bapak Ibu? Ternyata tangan kita ini, sidik jari kita ini, dari miliaran manusia yang ada di dunia ini, tidak ada satupun yang sama Bapak Ibu. Jadi kita punya HP kan Bapak Ibu, kita pakai sidik jari, itu berbeda sidik jari kita dengan orang lain, hanya kita yang pemilik satu-satunya. Jadi kalau kita buat sidik jari di HP kita, atau kita coba sidik jari kita, itu tidak ada sama dengan miliaran manusia yang ada di muka bumi ini. Begitu rumitnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan perbedaan yang sedetail itu Allah ciptakan. Dengan ibu dengan anaknya itu berbeda Bapak Ibu. Dengan anaknya yang darah dagingnya sendiri itu berbeda, itu sidik jarinya.
Makanya Allah memberikan perumpamaan dengan jari jemari. Perhatikanlah jari jemari kalian. Seolah-olah Allah ingin memperlihatkan bahwa ada kekuasaan, ada mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan di jari kita ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Allah sudah tunjukkan Bapak Ibu kepada kita kekuasaannya. Allah sudah berikan bukti-buktinya. Tetapi masih banyak manusia yang ingin bermaksiat secara terus menerus. Bapak Ibu, ini konteksnya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti ketika kiamat terjadi, bahkan masih ada manusia yang ingin masih melanjutkan kemaksiatannya. Hari kiamat sudah datang, dia masih ingin melakukan kemaksiatannya, masih kurang. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang berbuat maksiat itu tidak pernah ada puasnya. Kiamat pun datang pada saat itu, dia tidak merasa puas Bapak Ibu, masih ingin melakukan maksiatnya. Bukankah Bapak Ibu yang kami muliakan, orang nan mencilok itu Bapak Ibu, di awalnya nio sekali kebutuhan makan ceknya, ingin mungkin kebutuhan, tetapi pada selanjutnya dia melakukan secara terus menerus. Orang yang berzina dia coba sekali, maka dia akan terus mengulanginya secara terus menerus. Orang yang korupsi, apakah dia cukup dengan korupsinya sekali? Tidak. Dia akan korupsi terus sampai kepada tingkat nilai yang paling besar. Bahkan dia sendiri bingung kenapa dia korupsi. Ada seperti itu Bapak Ibu. Ada orang tuh dia korupsi karena dia terbawa oleh hawa nafsunya. Dia sendiri sadar dia korupsi dan dia bingung kenapa dia korupsi. Karena uang banyak, harta banyak, hidup aman, hidup sehat. Untuk apa lagi korupsi? Tapi dia tetap melakukannya. Inilah yang Allah gambarkan, bahwa bal yuridul insanu liyafjur amamah. Dia masih ingin tetap melakukan dosa itu secara terus menerus, bahkan sampai datang pun kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, dan manusia pada hari itu bertanya apa yang terjadi ini, apa yang terjadi tentang hari kiamat ini. Fa idza bariqal basar, maka apabila disebutkan di sini bahwa mata terbelalak atau ketakutan, mereka sudah mulai menyadari bahwa ini adalah kiamat. Mereka memperhatikan apa yang terjadi kok, maka mereka mulai menyadari dengan rasa ketakutan. Kemudian wajum wa khasafal qamar, dan telah hilang cahaya bulan. Artinya Allah cabut cahaya ini. Hari ini kita menunggu malam, cahaya masih ada, tetapi ketika hari kiamat itu datang, maka Allah cabut cahaya bulan itu. Wajumi asyamsu wal qamar, dan dikumpulkan antara matahari dan juga bulan, dibenturkan Bapak Ibu. Di surah Al-Zalzal disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka apabila terjadi goncangan, digoncang bumi ini dengan segoncang-goncangnya. Kemudian Bapak Ibu, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia pada saat itu bertanya, kemana saya, kemana kita, kemana kami akan lari? Di situ baru sadar Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita menjadi jiwa yang begitu bebal setelah datang banyak bukti-bukti dari Allah. Jangan seperti orang kafir. Mereka berkata pada hari itu, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kemana kami akan lari lagi? Setelah kiamat ini guncang seguncang-guncangnya, sehebat-hebatnya, tidak ada satupun tempat bersembunyi.
Allah sampaikan, kalla la wazar, tidak ada satupun tempat berlindung. Manusia mungkin bisa bersembunyi dari musibah, tetapi ketika kiamat itu datang, tidak ada lagi Bapak Ibu, tidak ada lagi ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kecuali kepada Tuhanmu pada hari itu tempat kembali. Tidak ada Bapak Ibu. Maka beruntunglah kita yang benar-benar mempersiapkan diri kita. Dan salah satu yang kita syukuri kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan hari kiamat itu. Tidak sanggup kita Bapak Ibu. Angin patang sekancangnya luar biasa takwi awak Bapak Ibu. Apalagi bumi ko dibenturkan dengan matahari, dengan bulan, diguncang dengan seguncang-guncangnya. Terjadi gempa sabanta kita Bapak Ibu bertanggung camehnya. Karuntua rumahku ba'aku. Apalagi lah laut itu dikeluarkan semua isinya. Bumi ini terpecah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan semua isinya. Tak tabayang kita Bapak Ibu. Dan juga luar biasa fitnah pada saat itu. Manusia bingung, anan terjadi kok kamawa ya Allah. Kalau kita beriman, kalau tidak beriman tambah bingung, apuku. Pelari-lari manusia kian kemari. Ila rabbika yauma idzil mustaqar, maka kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, maka diberitahukan kepada manusia apa yang mereka lakukan sebelumnya dan apa yang mereka lalaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada saat itu, pada hari kiamat itu ditunjukkanlah apa yang manusia lakukan pada saat itu. Balil insanu ala nafsihi basirah, maka bahkan manusia itu menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada yang akan menolong. Kalau seorang yang memiliki kekuasaan mungkin bisa ditolong oleh hakim pada saat di pengadilan, tetapi ketika terjadi kiamat itu memang awak surangan memikian Bapak Ibu. Balil insanu ala nafsi basirah, tidak ada yang akan menolong awak dan menjadi saksi untuk diri sendiri, dan akan menolong dan akan membela awak adalah diri sendiri, badan, tangan, segala macamnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, juga dengan hari kiamat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa jangan sampai hari kiamat itu terjadi. Misalnya Bapak Ibu, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, datanglah hari kiamat itu kepada kita, maka jangan sampai kita benar-benar orang-orang yang merugi pada saat itu. Karena orang berkumpul semuanya Bapak Ibu, tapi kalau orang yang beriman, Allah berikan petunjuknya, Allah berikan mereka kemudahan menghadapi hari kiamat itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah sepotong pembahasan atau gambaran tentang terjadinya hari kiamat itu. Banyak sekali gambaran tentang hari kiamat, surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Mudah-mudahan hadir rasa takut kita, hadir rasa khasyah kita kepada Allah. Benar-benar kita tidak mau menghadapi hari kiamat itu dalam keadaan merugi, dalam keadaan menyesali diri sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.